Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Permadi dengan NIM K222230465, Prodi S1 Psikologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas psikologi industri dan organisasi yang ditugaskan untuk sebagai penilaian UKAD 1. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan terkait isi format laporan presentasi sebagai berikut. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini dimaksud adalah informasi seputar perusahaan, produk layanan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada profil narasumber. Yang ketiga struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat perincian tahapan rekrutmen dan dari perusahaan tersebut. Yang kelima evaluasi proses rekrutmen dan seleksi yang telah dilaksanakan. Profil perusahaan Horizon Bintang Persada atau Horizon Group. Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan rumah sipil atau rumah pribadi. Horizon ini khususnya membidangi ada dua bidang, yaitu bidang jasa membangun rumah dari nol sampai dengan selesai atau renovasi. Yang kedua ada jasa desain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, di Horizon ini terletak di Tanujayan, Gawanan, Colomadu, Karanganyar, atau kantornya di Karanganyar. Selanjutnya ada profil narasumber. Nah, di sini narasumber yang saya tanya-tanyai atau saya menanyakan hal terkait perusahaan Horizon ini adalah Bapak Hasan atau Muhammad Hasan Basri. Beliau asal dari Sragen, umur 31 tahun. Pak Hasan ini adalah selaku HRD dari perusahaan kontraktor Horizon, Bintang Persada, dan Jatiwarna. Nah, Jatiwarna ini adalah anak perusahaan dari Horizon Group yang bergerak di bidang kayu seperti khususnya di hal kusen dan lain-lain. Kantornya sama di Karanganyar juga, satu kantor, dan di Jatiwarna ini masih memiliki satu karyawan atau baru memiliki satu karyawan. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada struktur organisasi yang ada di perusahaan Horizon Group ini. Sesuai dengan informasi narasumber yaitu Pak Hasan, semua sistem pegawainya total ada 17 orang. Yang paling atas sendiri ada direktur perusahaan. Nah, di direktur perusahaan ini turun ke 4 pilar, yaitu ada manajer HRD, manajer keuangan, manajer operasional, manajer marketing. Di manajer keuangan ini ada konsultan lagi, tetapi di luar organisasi atau eksternal konsultan manajer keuangan 2. Yang selanjutnya ada manajer operasional yang membawahi pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pembangunan atau perencanaan pembangunan. Nah, di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Jadi klien masuk itu nanti masuk ke perencanaan. Di situ kita mendesain, menghitung RAB, lalu setelah deal dengan harganya, kita membuat jadwal pembangunan. Setelah deal semua, uang masuk itu akan dibagi termin, baru masuk ke tahap pelaksanaan yang memantau dari manajer operasional itu sendiri. Nah, di manajer operasional ini ada konsultan lagi dari luar organisasi atau eksternal yang berada dari UTP. Yang selanjutnya ada manajer marketing. Di manajer marketing ini dibagi menjadi dua lagi, ada CS dan konten kreator. Jadi semua total pegawainya atau total ada 17 anggota di perusahaan Horizon Bintang Persada ini. Yang keempat ada perincian tahapan rekrutmen. Nah, di Horizon Group ini memiliki perincian macam-macam tahapan rekrutmen. Yang pertama, Horizon Group melihat kebutuhan di kantor, disesuaikan dengan kebutuhan kantor
pekerjaan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Yang kedua, proses seleksinya, kita mendesain flyer atau brosur untuk menginformasikan bahwa ada kebutuhan karyawan atau staf karyawan. Yang ketiga, biasanya kriteria yang dibutuhkan di Horizon biasanya umur, jurusan yang sesuai, kemampuan dan skill, tetapi yang diutamakan di sini biasanya skill berorganisasi. Kalau si pelamar pernah masuk di organisasi menjadi nilai plus bagi Horizon. Yang keempat, setelah desain jadi, kita membayar atau menginformasikan ke Infolocker Solo atau posting ke IG posting Infolocker Solo. Selain itu biasanya kita ke aplikasi seperti Jobstreet dan aplikasi pekerjaan online lainnya seperti IndiJob dan Glean. Jadi di sini bisa diketahui bahwa Horizon Group ini menginformasikan lowongan pekerjaan melalui online. Jadi calon pelamar hanya cukup mengirimkan berkas melalui online saja. Nah, nanti dipilih oleh Horizon yang sekiranya persyaratannya mumpuni, lalu kita baru menggunakan hard file. Nah, yang keenam, kalau sudah mendapatkan pelamar, nanti dikumpulkan 1 hari untuk melakukan interview pertama. Di sini pelamar ditanyakan terkait background, CV, dan pengalaman kerja yang pernah dilakukan. Setelah semua dirasa jelas, baru dari perusahaan Horizon Group menginformasikan terkait perusahaan Horizon Group itu seperti apa. Dan yang ketujuh, untuk tesnya psikotes belum ada, tetapi ada tes kepribadian di ISC. Setelah tes kepribadian di ISC, lalu dites sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya kebutuhan di konten kreator, maka si pelamar disuruh membuat video 1 menit terkait dengan Horizon Group. Lalu bila pengawas disuruh menceritakan cara mengawasinya bagaimana, suruh mengisi laporan, contoh laporan proyek, dan lain sebagainya. Setelah interview dikerjakan, lalu tes kualifikasinya dikumpulkan, misalnya nanti videonya menjadi banyak, baru diinterview di grup eksekutif, dan baru dipilih yang paling bagus yang mana, lalu dipanggil kembali untuk melakukan interview kedua. Interview kedua ini menanyakan terkait job desk yang akan diberikan. Interview job desk, kalau dia berminat bisa langsung kerja di hari itu. Kalau tidak, hari yang telah ditentukan, misalnya interview hari Sabtu, lalu bisa bekerja mulai hari Senin. Untuk sistem penggajian, 3 bulan training UMR. Setelah 3 bulan, gajinya di atas UMR, tergantung kinerja. Kontrak kerja dilaksanakan setelah 3 bulan training. Yang kelima, evaluasi proses rekrutmen dan seleksi yang telah dilaksanakan. Nah, biasanya di Horizon Group ini dilaksanakan mingguan. Untuk kendalanya evaluasi proses rekrutmen, kita posting flyer tetapi tidak ada yang nyantol atau tidak ada yang melamar. Seleksi berkas, sebelum kita panggil melalui email, tetapi berkas tidak sesuai yang diinginkan. Setelah masuk 1 bulan evaluasi, semisal bagus, ya dilanjutkan, semisal tidak, ya di-cut atau diberhentikan. Dan sistem regulasi rekrutmen, bila ada kendala saja. Kalau tidak ada kendala, ya lanjut. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.